saya SPDI dengan nomor induk mahasiswa 25404112575. Saya adalah mahasiswi PPG Batch 2 di LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bidang studi pendidikan agama Islam. Hari ini tanggal 8 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja di SMA Negeri 1 Sukaraja dengan materi adab menggunakan media sosial. Demikian perkenalan dari saya, terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya dalam pelajaran PAI. Nah, kabarnya sehat semua? Ada yang sakit hari ini? Semoga yang tidak hadir karena sakit atau halangan apapun kedepannya bisa mengikuti pembelajaran dengan optimal ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Duduk siap. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, berdoa mulai. Selesai. Ibu ingin mengajak kalian untuk latihan pernafasan dulu. Ya, tarik nafas. 1, 2, 3, buang nafas. Insya Allah paru-paru kalian sudah masih kuat ya di usia remaja mah gitu. Ya, asal menghindari apa? Merokok dan lain sebagainya. Oke. Sebelum itu ibu akan memperlihatkan dulu gambar apa ini? Oke, selanjutnya pastinya kalian sebagai generasi muda itu pasti tidak akan terlepas dari penggunaan media sosial ya. Tetapi karena seperti gambar yang sudah ditampilkan tadi, ada beberapa efek media sosial. Itulah perlunya Islam menekankan sebuah batasan-batasan bagaimana kita berinteraksi di media sosial itu sendiri ya. Nah, nanti akan kita bahas bersama-sama bagaimana prinsip-prinsip Islam dalam mengatur penggunaan media sosial, karena Islam juga pasti sudah memenuhi sebuah aturan atau sudah merangkai sebuah prinsip bagaimana seorang muslim itu berinteraksi baik di dunia nyata maupun di dunia maya atau di dunia sosial gitu. Nah, artinya dalam hal ini diharapkan bahwa tujuan pembelajaran kita mempelajari materi tentang adab menggunakan media sosial, yaitu kita memahami bahwa ada etika-etika tertentu atau ada prinsip-prinsip tertentu yang harus kita patuhi dalam menggunakan media sosial ya. Terutama juga kita bisa mengkritisi, kita bisa memilah, kita bisa membedakan, bahkan kita bisa menemukan sebuah solusi ketika terjadi fenomena media sosial yang merugikan masyarakat. Terakhir, untuk tujuan pembelajaran kali ini kita bisa diharapkan mengimplementasikan atau membiasakan akhlak atau adab ketika menggunakan media sosial, akhlak yang santun ya. Kita kaitkan dengan gambar yang awal, dampak positif media sosial. Berapa persennya media sosial untuk hiburan? Berapa persen? 90% katanya untuk hiburan ya. Yang terakhir, sarana pembelajaran berapa persen? 5%. Harusnya terbalik ya. Harus lebih dominan media sosial itu sebagai sarana pembelajaran. Nah, nanti kita lihat apa sih dampak negatif media sosial. Yang pertama, mengganggu kesehatan terbukti tidak. Kedua, membuat pengguna menjadi kecanduan internet ya. Nah, ibu sertakan dalil ya. Nah, dari menggunakan media sosial, ibu ambil dari Quran surat Al-Ahzab ayat 70 dan Quran surat Al-Ahzab ayat 6 ya. Jadi intinya landasan atau pegangan yang kita pedomani untuk berinteraksi di media sosial menurut dalil nakli ini adalah bahwa
mengatakan perkataan yang baik, yang benar ya. Artinya dalam berbagi informasi itu harus valid ya, tidak boleh mengandung unsur kepalsuan atau kebohongan. Yang kedua, bahwa kalau kita itu menerima informasi harus ada proses tabayun. Dari materi ini nanti Ibu akan memberikan masing-masing kelompok sebuah kasus ya, kasus tentang penggunaan media sosial. Silahkan kalian rumuskan solusinya atau penyebabnya. Nah, itu boleh hasilnya atau ringkasan poin-poin pentingnya berbentuk infografis, kemudian PPT atau poster ataupun hal lainnya ya. Nah, silahkan berdiskusi dengan kelompok masing-masing ya. Nanti Ibu kasih waktu kapan selesai dan nanti dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Ini kelompok? Ya. Dan Mbak? Bukan berita bohong atau hoax. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan tentang hasil diskusi kelompok kami yang bertema dari kasus menghentikan berita bohong atau hoax. Poin pertama ada cek fakta. Jadi poin ini ciri-ciri berita bohong ada 4. Yang pertama judul dan pengantar, menggunakan kata-kata sensasional atau bombastis untuk memancing emosi dan kritik. Yang kedua, tidak jelas sumbernya atau sumber tidak kredibel, berasal dari situs yang tidak dikenal, akun anonim atau tidak mencantumkan lembaga resmi atau terpercaya. Ciri yang ketiga, dan minta dibagikan share atau segera, terdapat dorongan kuat untuk segera menyebarkan tanpa verifikasi. Ciri yang ketiga, fakta yang tidak dapat diverifikasi. Informasi yang disajikan tidak didukung data, bukti, atau pertanyaan ahli yang sah. Ada cek dan dicek, merusak kepercayaan, akan kedua dan ketiga ketidakpercayaan antar individu terhadap institusi resmi, menyebabkan keresahan, menimbulkan ketakutan, kepanikan atau kemarahan yang tidak bisa dihindarkan, tidak disebenarnya menyebarkan kebohongan yang bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran dan perjuangan sosial, kerugian bagi orang lain, kerugian material, misalnya hoax, investasi atau kesehatan yang merugikan, konflik sosial, memicu permusuhan atau perpecahan, kesalahan pengambilan keputusan, orang mengambil tindakan berdasarkan informasi yang salah. Yang terakhir ada panduan cerdas. Panduan 3 langkah cepat untuk memeriksa kebenaran suatu berita. Langkah yang pertama, periksa judul dan sumber. Apakah judulnya terlalu menggebu-gebu? Siapa yang menerbitkan? Apakah situs atau akun tersebut resmi dan terpercaya? Langkah yang kedua, cari pembanding. Cari berita yang sama di media massa, mainstream, media nasional atau lokal terpercaya. Jika hanya satu sumber non-kredibel, kemungkinan besar hoax. Maka yang ketiga, periksa foto atau video dan opini. Apakah foto atau video tersebut aneh atau hasil editan? Bisa pakai Google Research, Image Search. Pisahkan fakta apa yang terjadi dari opini, pendapat, penulis, atau penyebar. Dari 3 langkah tersebut memiliki tujuan untuk memutuskan untuk membagikan atau tidak. Mungkin saja materi atau hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Apa konsekuensi spiritual bagi seseorang yang menyebarkan berita bohong yang berpotensi menimbulkan fitnah atau perpecahan? Jadi menjawab pertanyaan kedua. Hal ini termasuk dalam kategori dusta atau kadhib dan fitnah yang dosanya sangat besar dalam Islam karena merusak tatanan sosial persatuan umat dan menyebarkan kebohongan sama orang lain. Assalamualaikum
komentar di ruang publik. Oke, etika kritik dan komentar di ruang publik menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada adab berpendapat. Saat ingin mengkritik atau tidak setuju dengan pendapat yang lain, gunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung. Pribadi, gunakan kalimat seperti yang pertama, saya menghargai pendapatmu, tapi menurut saya, nah dari kalimat itu kalian bisa menambahkan pendapat kalian itu apa, atau mungkin bisa dipertimbangkan dari sisi lain seperti itu. Kapan harus diam? Lebih baik tidak berkomentar sama sekali jika kita sedang emosi atau marah agar tidak menulis hal yang menyinggung. Diam kadang lebih baik dan bijak daripada berkata yang menyakitkan. Dan yang terakhir, slogan santun. Beberapa contoh slogan singkat antara lain adalah komentar bijak, media sosial nyaman. Dan yang kedua, berbeda pendapat boleh asal santun. Nah, ini kita membuat 2 media. Yang pertama itu kita membuat secara media mind mapping, dan yang satu lagi kita membuat secara media, yaitu poin-poin etika yang berikutnya. Kita akan mempresentasikan media yang kedua. Ada berpendapat, 1. Gunakan bahasa yang sopan dan baik. Hindari kata-kata kasar, provokatif, atau yang mengandung unsur sara. 2. Hormati privasi orang lain. Jangan menggambar rahasia pribadi atau masalah keluarga di ruang publik. 3. Berpikir dan cek kebenaran informasi. Tabayun, jangan langsung percaya dan menyebarkan informasi. 4. Hindari ujaran kebencian dan pelecehan, komentar yang merendahkan, pelecehan, memfitnah. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Apa yang dimaksud dengan alimah atau kebijaksanaan dalam penyampaian kritik atau komentar di ruang publik digital? Sesuai Islam. Al-hikmah berarti menyampaikan kritik dengan cara yang tepat, yaitu menggunakan bahasa yang lembut dan tidak menggunakan bahasa kasar, mempertimbangkan waktu dan tempat, serta sehingga kritik tersebut dapat diterima dan memberikan manfaat dan bukan permusuhan. Oke, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Intinya tadi yang sudah dipresentasikan di antara beberapa masalah yang dihadapi ketika menggunakan media sosial ya. Kalau kalian amati, baru-baru ini juga ada tuh kasus-kasus tentang penyalahgunaan media sosial. Yang terbaru misalnya kayak perseteruan antara dosen UIN Malang ya dengan pemilik travel. Yang nanti di situ ada pasal yang dikenakan, yaitu pasal pencemaran nama baik. Jadi ketika suatu konten itu tersebar di media sosial, netizen buru-buru menghujat si tokoh ini, yang ternyata setelah digali lebih lanjut justru pihak korban inilah yang benar ya, yang memviralkan itu justru pihak yang salah. Jadi intinya dalam menerima sebuah informasi kita perlu cerdas, perlu bijak ya, dan perlu juga ketelitian dalam mencerna informasi yang didapat. Jangan buru-buru menjudgment atau menghujat yang ternyata kita salah ya. Jadi itu salah satu contoh lah kasus-kasus yang terjadi di Indonesia yang berkaitan erat dengan penggunaan media sosial ya. Oke, mungkin tadi sedikit agak kaku ya, agar kita merefresh lagi. Kita ice breaking dulu dengan tepuk tangan ya. Pahami instruksinya, ini untuk menguji kalian masih fokus atau tidak ya. Kalau ibu bilang ibu minta tepuk tangan 3 kali, berarti kalian tepuk tangan 3 kali ya. Kalau tidak ada instruksi minta, berarti jangan tepuk tangan ya. Oke, dipahami? Nah, coba nanti siapa yang gak fokus, mungkin tadi agak-agak ngantuk atau agak-agak lemas gitu ya. Oke, ibu minta tepuk tangan 3 kali. Tepuk
lebih bagaimana gitu setelah mengetahui etika dalam menggunakan media sosial. Bagaimana? Mempengaruhi tidak pengetahuan ini untuk kalian ke depannya? Artinya pembelajaran kali ini membawa kebermanfaatan ya bagi kalian yang tadinya mungkin tidak mampu menahan jarinya untuk mengetik kata-kata hujatan atau yang sedikit-sedikit oversharing gitu ya. Nah, sekarang lebih direm lagi atau lebih memperhatikan lagi batas-batas penggunaan media sosial. Ya, oke. Jadi setelah kalian mempresentasikan, nanti silahkan isi ya atau kerjakan penilaian yang ada di buku paket masing-masing ya. Apa sih yang kalian rasakan untuk pembelajaran kali ini? Bosan atau bagaimana gitu? Atau kalian menambah wawasan baru gitu, tentang media sosial? Wawasan baru ya. Jadi artinya mudah-mudahan dengan pembelajaran kali ini kalian lebih berpikir bijak, lebih berpikir mendalam ya, terutama dalam penggunaan media sosial sehari-hari ya. Oke, mungkin pertemuan selanjutnya akan kita bahas bab yang masih berkaitan erat nih dengan media sosial, yaitu bagaimana kita menjaga martabat diri kita, yakni dengan tidak ingkar dalam janji, juga bagaimana kita menutup aib orang lain dan menjaga lisan kita ya. Nanti akan kita bahas di pertemuan minggu depan atau pertemuan selanjutnya. Oke, akhir kata marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa kafarat majlis ya. Bismillahirrahmanirrahim.